dulu seperti biasa. Ayo jatahnya siapa? Martani ya. Silakan Martani maju ke depan. Kita pimpin yang Indonesia Raya dulu seperti biasa. Indonesia Raya ya. Prememori saja mungkin Pak. Oke, sebentar. Ya. Tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Stop. Oke, untuk hari ini silakan duduk kembali. Sudah semua kita tegang sekali sih. Buku sampai saja nih. Terus hari ini kemarin kita sudah belajar terkait apa? Manfaat air. Hari ini kita terkait tentang itu. Manfaat air kemarin ada 3. Apa saja untuk apa? Untuk manusia, hewan, tumbuhan. Oke, Rois. Untuk manusia itu untuk apa saja biasanya? Minum, mandi. Terus tadi kalau untuk tumbuhan menyerap metamorfosis. Terus untuk hewan biasanya untuk apa? Hidup, mandi lah. Apakah air itu akan habis? Menurutmu kalian habis tidak? Tidak. Kenapa tidak lah? Kita akan belajar itu. Tujuan kita hari ini adalah belajar siklus air. Kenapa proses siklus air itu tiba-tiba hujan, tiba-tiba panas. Kayak tadi pagi Pak Vero mau berangkat sekolah itu gerimis, kalau di Blirong. Kalau di sini gerimis tidak tadi? Gerimis tempatnya Valen, tempatnya Radit tidak ya? Karangkoya? Nah, oke. Itu adalah itu. Tujuannya kamu biar tahu siklus air dan juga tahu dari kelompok itu tahu apa sih, terus dari mana sih siklusnya, tahapan-tahapannya siklus apa saja. Gitu oke. Oke, di sini biasanya kalau dulu kalau hujan terdengar suara apa? Petir. Habis itu kalau di rintik rumah, nah, airnya turun jatuh kan berbunyi gimana? Nanti yuk kita berdiri, nyanyikan tik-tik bunyi hujan dulu. Yuk berdiri, berdiri, berdiri. Lucu kalau kamu kelas 5 tidak tahu tik-tik bunyi hujan. Radit Pak, Radit tidak tahu Pak. Yuk 1, 2, 3. Tik-tik-tik bunyi hujan di atas genteng, airnya turun tidak terkira. Cobalah tengok dan nanti pohon dan kebun basah semua. Gampang. Itu adalah salah satu, duduk lagi. Nah, itu adalah salah satu siklus air. Oke, di sini Pak Baru sudah mempunyai video terkait tentang siklus air. Ya. Nanti dulu, oke. Oke. Grogi. Laptopnya grogi. Video terkait tentang daur air atau siklus air.
sahabat cerdas, tahukah kalian sekitar 71% permukaan bumi tertutup oleh air. Dari jumlah tersebut, 97% merupakan air asin yang berada di laut, sedangkan sisanya 3% merupakan air tawar. Sebanyak 2% dari air tawar merupakan es yang berada di kutub. Sisanya yang dapat kita gunakan berada di danau, sungai, dan air tanah. Manusia menggunakan air untuk berbagai kebutuhan, misalnya mandi, minum, mencuci, menyiram tanaman, dan berbagai kebutuhan lainnya. Namun, meskipun digunakan secara terus-menerus, air yang ada di bumi tidak akan habis. Hal ini terjadi karena adanya siklus air. Lalu, tahukah kalian apa itu siklus air? Siklus air adalah sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali lagi ke bumi. Secara garis besar, siklus air melalui 3 tahapan, yaitu penguapan, pembentukan awan, dan terjadinya hujan. Air di laut, sungai, dan danau menguap karena terkena panas matahari. Proses penguapan tersebut disebut evaporasi. Tumbuhan juga mengeluarkan uap air ke udara akibat panas matahari. Proses penguapan yang berasal dari tumbuhan disebut transpirasi. Uap air dari permukaan bumi akan naik ke udara dan membentuk awan. Kumpulan uap air tersebut akan mengalami pengembunan membentuk titik-titik air. Proses tersebut disebut kondensasi. Lalu angin akan membawa awan ke daratan atau dataran tinggi. Selanjutnya titik-titik air di awan akan turun menjadi hujan. Proses ini disebut presipitasi. Lalu air akan mengalir ke dataran rendah dan menciptakan suatu siklus yang berlangsung secara terus-menerus. Ya, ini adalah proses siklus air. Jadi ada beberapa tahapan. Ya, tadi sudah dijelaskan bahwa evaporasi itu apa berarti? Siapa yang bisa? Penguapan air. Kalau transpirasi, penguapan dari makhluk hidup, bisa dari tumbuhan, biasanya dari tumbuhan. Habis itu kalau sudah mengumpul di atas awan, itu jadinya apa? Kalau yang di atas awan, kondensasi. Ketika sudah kondensasi itu titik-titik airnya sudah penuh, terjadilah tadi kejadian tadi pagi. Berarti kejadian apa itu? Hujan. Apa yang dimaksud hujan itu? Presipitasi. Terus di sini sebenarnya ada satu proses lagi. Apakah air itu akan turun semua ke sungai terus ke laut? Tidak. Berarti akan adanya masuk ke dalam tanah. Betul. Masuk ke dalam tanah itu namanya infiltrasi. Begitu, nggih? Nah, di sini. Oke, ada yang ditanyakan? Belum? Oke. Radit, kalau transpirasi itu gimana? Penguapan dari tumbuhan. Tumbuhan atau makhluk hidup. Kalau evaporasi, Alfa? Evaporasi. Afif? Penguapan dari air. Airnya bisa air yang ada di daratan, ada yang dari air laut. Terus kalau proses terjadinya hujan apa, Valen? Hujan. Ayo, kondensasi atau presipitasi? Hujan apa, Jarang?
presipitasi, itu adalah proses terjadinya hujan. Oke, sekarang kalian buka buku tema kalian ini di belakang. Dibuka pembelajaran kedua. Kemarin kan sudah pembelajaran pertama, kita ke pembelajaran yang kedua terkait teks siklus air. Ya, apa buku tugasmu dikumpulkan, tidak cuma bukunya saja, alat tulis juga. Di halaman pembelajaran kedua, di halaman berapa? 9. Siklus air. Sudah? Dibuka halaman 9 terkait tentang siklus air. Oke, sudah? Hasan dibaca paragraf pertama. Manusia selalu membutuhkan air dalam kehidupan sehari-hari. Penggunaan air antara lain untuk keperluan rumah tangga, pertanian, industri, dan untuk pembangkit listrik. Begitu bertambah kebutuhan manusia akan air. Kita bersyukur air senantiasa tersedia di bumi. Oleh karena itu, manusia seharusnya senantiasa bersyukur pada Tuhan pencipta alam. Ya, stop. Jadi kita sudah tahu kemarin kita sudah manfaatnya air itu untuk makhluk hidup itu banyak sekali. Terus paragraf kedua, Fikri. Mengapa air selalu kemudian di bumi? Air selalu kemudian di bumi karena air mengalami siklus. Air merupakan sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali ke bumi. Siklus air ini terjadi melalui proses penguapan, pengendapan, dan pengembunan. Perhatikan skema proses siklus air berikut ini. Ya, di gambar itu kan sudah jelas bahwa ada sinar matahari, ada awan, terus ada lautnya, terus ada awan yang masih putih, dan terus ada hujannya sendiri. Terus paragraf ketiga, Kamila. Ya, terus paragraf berikutnya, Siva, titik-titik air. Air di awan selanjutnya akan turun menjadi hujan. Air hujan akan turun di darat maupun di laut. Air hujan itu akan jatuh ke tanah atau perairan. Air hujan yang jatuh ke tanah akan meresap menjadi air tanah. Selanjutnya air tanah akan keluar melalui sungai. Berikutnya siapa yang berani? Muyas. Yo Yas, jangan lamun. Oke, dari proses siklus air itu dapat disimpulkan bahwa sebenarnya jumlah air di bumi secara keseluruhan cenderung tetap, hanya wujud dan tempatnya yang berubah. Jadi di bumi ini sumber airnya yang tadi kita lihat di video itu lebih banyak airnya atau daratnya? Lebih banyak airnya, tapi lebih banyak air laut daripada air tawar. Di video awal kan tadi seperti itu. Nah, di sekarang kita akan menguji atau mempraktekkan praktek sederhana proses terjadinya hujan. Kemarin Pak Vero sudah memberitahu bahwa setiap kelompok harus membawa toples, pewarna, mangkok. Terus ada juga yang tadi kemarin Pak Vero bawakan untuk tugas bawa termos. Kelompok mana? Tuh, kelompoknya Alfa, dia udah bawa. Sudah. Habis itu juga ada yang bawa es. Yang bawa pemukul kemarin siapa ya?
Pembukulnya kendel. Oh, gimana pinjam Mas Yon? Gimana? Ambil dulu. Dah. Sekarang disiapkan dulu, nanti Pak Peru siapkan untuk esnya. Bukan kita membuat es kemarin seperti kemarin, gitu. Silakan untuk disiapkan toplesnya dan juga mangkoknya. Sudah. Terus kartu mainan. Habis itu Pak Peru akan sediakan tidak isi belum? Tidak isi. Panas ya? Hah? Panas. Oke, Pak Peru akan membagi 4 toples. 4 toples. 4 satu termos itu menjadi 4. Harus hati-hati. Setelah nanti sudah dimasukkan air panas, silakan untuk diberi pewarna. Biasanya laut itu warnanya nopo. Jangan merah. Ya minimal hijau nggak apa-apa, tapi jangan merah. Bukan, hati-hati. Kan, langsung kasih pewarna kalau yang sudah dikasih pewarna. Kalau yang tidak membawa pewarna silakan minta teman. Ketika sudah silakan untuk dikasih pewarna. Habis itu sudah ditutup, ditutup. Ya, ditutup pakai mangkok. Meleok. Gak apa-apa. Dimasukkan. Wah. Oh iya, bukan. Diambil mangkoknya diambil. Dari kelompok, kamu kelompok berapa? Iya. Awas, hati-hati. Panas. Dari kelompok ini toplesnya meleo. Oke. Tahunya toplesnya meleo karena mungkin terlalu mahal toplesnya. Ya, ketika sudah silakan untuk setiap kelompok mengambil es batu. Kamu nanti bergabung sama kelompok yang lain. Untuk mengamati bergabung sama kelompoknya paling. Nah, setiap kelompok diambil secukupnya. Karena gabung sama kelompoknya paling. Hati-hati. Gak usah dimakan ini es. Hati-hati panas. Buka. Toplesnya kelompoknya Hasan meleo, tupperware-nya meleo. Masukkan. Oke, silakan untuk disiapkan satu kertas binder saja. Menggunakan kertas binder, silakan kamu. Seperti biasa ketika kita membuat laporan, berarti ada alat dan bahan. Alatnya di situ alat apa saja? Nah, alat dan bahannya terserah. Satu kelompok satu, jangan lupa dikasih kelompok. Habis itu dilihat prosesnya yang di situ apa saja. Nih, apa? Nah, kalau sudah itu berarti diangkat. Ketika ada yang atas berarti itu terjadinya proses apa tadi? Nggak kumpul. Ini nggak apa-apa. Jadi meleo sini ya. Nih, nggak kumpul bro. Nah, apa ada nih?
Ya, silakan untuk dibuat seperti laporan seperti biasa. Hasilnya dari kelompok itu apa? Ada disemprong. Jangan ditio. Itu lihat. Ini sudah. Silakan dibuat kesimpulannya. Kesimpulannya hasilnya menurut kalian apa? Apakah ada proses apa saja? Ya. Jangan lupa di kelompoknya. Ini laporannya siapa? Nanti bisa buat ibunya ya. Laporannya Cleo. Sudah, ayo dibuat menggunakan kata leader. Jangan lupa nama kelompok, alat dan bahan. Nama kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Sudah netes? Habis itu ada proses apa di situ? Boleh, buka ini aja. Ada netes enggak? Warna. Oh iya. Nah ini berarti proses terjadinya apa? Ya. Ya, berarti. Silakan diamati Mas Hasan. Itu sudah pinjam kelompoknya Mas Valen untuk diamati. 5 menit. Bisa ya? 2 menit ya? 1 menit? Ya habis tuh. Jika salah. Kembalikan kelompoknya. Ketika sudah silakan untuk dibuang, airnya dibuang, terus hati-hati es batunya dikembalikan ke tembok, terus air panasnya dibuang di selokan, tapi hati-hati orang berjalan. Gimana? Ketika yang sudah selesai untuk praktek, silakan untuk di air birunya sebagai itu dibuang, esnya dikasih ke tembok. Itu es batunya taruh di tembok, itu dibuang. Hati-hati. Siapa yang sudah? Sudah? Siapa yang sudah? Alat bahan yang digunakan apa? Prosesnya tadi apa? Nah, caranya tadi dimasukkan apa dulu, habis itu diberi apa, habis itu diberi apa. Yo 5 menit.
Kelompoknya siapa yang berani? Berani? Nanti kok. Maju. Ada sih anu apa maju. Yo, 2 menit yo, 2 menit lagi yo. Yuk maju, Muyas. Dari kelompoknya Muyas, bebas. Maju siapa? Nah, satu aja membacakan hasil penelitian kalian tadi. Ayo. Ini Muyas. Yuk, kalian dengarkan hasil dari kelompoknya Muyas, kelompok 3. Bacakan alat dan bahan. Ya. Untuk pewarna alat dan bahan betul. Caranya tadi gimana? Oke, dari kelompok 3 ada prosesnya alat dan bahan, air panas, es batu, toples, pewarna makanan biru, ya toh? Adakah yang berbeda? Oke, jadi dari menurut kelompok 3, air yang terkena panas akan menguap. Air yang terkena panas akan menguap disebut apa? Fikri. Yo, ratu kalian baik. Gak usah mainan terus. Air yang akan terkena panas disebut evaporasi. Habis itu uap air naik ke atmosfer yang dingin berubah menjadi titik-titik air. Kondensasi, betul tidak? Betul ya? Terus dia terjadi membentuk awan, kandungan air yang tidak bisa terapung turun ke bumi. Terjadinya hujan atau terjadinya hujan apa? Presipitasi. Berarti ada 3 proses yang terjadi di coba kita pertama. Adakah yang lebih dari 3 proses? Berarti ada evaporasi, ada kondensasi, ada presipitasi. Sudah sama berarti ya? Ada yang berbeda? Bisa, oke. Silakan untuk hasilnya dikumpulkan dulu. Sini coba. Kita akan, apakah kamu tahu? Pak Vero mempunyai sini, maju. Sudah kan? Iya. Ditambahi kalau yang ada prosesnya, ada cara memakainya dari kelompoknya. Tadi masukkan air panas ke dalam toples, salah. Zahadik. Yang kedua, masukkan pewarna ke dalam air, masukkan es batu ke dalam mangkok. Taruh mangkok ke atas toples, tunggu hingga menguap. Ya, betul. Prosesnya tadi seperti itu. Sudah, ya? Pak Vero juga sudah mempunyai permainan. Silakan untuk setiap ketua kelas maju ke depan untuk mengambil bahan paketannya. Nanti kamu diskusikan, jangan sampai terkena air yang tadi uji coba pertama. Ketua kelas, enggak. Yang lain kan ketua kelas. Ketua kelompok silakan maju untuk mengambil 1 kertas dan juga 1 paket. Kalau yang biru boleh menggunakan birunya, tapi kalau yang pink harus yang putih karena awan jarang yang pink. Asalnya ini. Awas terus.
waktu 5 menit untuk pembuatan proses siklus air. Bebas. Nah, kalau tidak perlu gimana? Kalau tidak perlu boleh tidak digunakan. Ya. Itu perlu digunakan. Siklus air, silakan, yuk. Dibuka. Di situ jembreng. Dibuka semua. Cuk. Di situ kan ini ada ini. Sapi. Siapa? Nah. Di situ ada sapi, ada danau. Kalau yang pink berarti dibalik. Jadi kamu dapatnya putih. Putihnya. Oke, nah putihnya. Dah, yuk 5 menit dari sekarang. Susun dulu. Yuk 5 menit dari sekarang. Yuk berdiri. Ayo sekarang. Ya apa? Oh putihnya sama ya? Berarti dibalik pakai pinknya nggak Pak? Pinggir. Di gunung laut. Terserah. Tidak ada double tipnya. Kalau yang tidak ada double tipnya, silakan maju minta double tip. Cek juga. Ya, bebas mau di atas mau di bawah. Ya, ingat sampahnya ini. Karena kita sekolah adiwiyata jangan buang sampah sembarangan, nanti kamu jawab. Ketika nggak perlu, tidak usah dijawab apa. Misal kamu tidak membutuhkan sapi, silakan disusun yang betul dan rapi. Bebas. Yang penting prosesnya apik. Ya. Ayo, jangan main terus. Sampahnya nanti dikumpulkan, jangan di itu. Dan ini bisa lihat yang prosesnya di buku paket atau mau sendiri gambar atau apa boleh. Sapinya mungkin di atas rumput sini. Kenapa? Ya ini kecopot pas lagi nggak apa-apa lagi kita. Hati-hati.
Ini penguapan, ini laut, ini danau. Iya. Apa? Nah, itu juga boleh. Terus mungkin di sini ada sapinya. Ini. Itu anak panah. Anak panah ini prosesnya gimana? Sini. Anak panahnya untuk tandanya, yuk. Ya, kalau mau ini ya. Nah, betul. Ketika mau pakai sapi juga begini. Coba ini gabungin. Yo. 3 menit lagi. Ayo bermain. Sudah tahu kondensasi. Apa ya berarti di sini? Nah. Ya, jangan lupa sapinya. Yang betul, prosesnya yang betul. Ada 5 proses tahapan. Ada infiltrasi. Nah, betul saat situ. Jam 3 menit lagi. Ya. Dia kurang rapi, kata rapi kurang rapi. Kalau nama aku sungai kamu bermain. Gak apa-apa. Yuk, siap? Sudah? Kalau maunya paling lama, belum sama sekali. Nah, itu juga boleh. Oke, awas. Dinamakan transpirasi. Betul? Betul tidak? Betul. Terus? Ketika sudah jadi awan, kondensasi berarti sudah menjadi awannya. Betul nggih? Proses awannya yang itu tuh yang di matahari. Proses awannya itu adalah kondensasi. Habis itu dia sudah penuh, hujan, presipitasasi. Terus apakah dia akan ke sungai ke danau semua? Tidak. Dia akan melesat ke dalam tanah atau infiltrasi. Betul, prosesnya betul. Tepuk tangan. Oke, kamera tadi perhatikan. Dan dulu yang ini stop, sudah selesai dulu, sudah selesai. Ini prosesnya baru siklus air, presipitasasi, itu banyak belum selesai. Dari kelompok sini juga belum. Infiltrasi bisa-bisanya masuk ke dalam sapi. Oh, maksudnya sini ya? Ya, kalau infiltrasi ke sini betul. Infiltrasi dari tujuan, evaporasi betul. Proses terjadinya hujan apa namanya? Proses apa namanya? Sini. Betul. Dari sini belum, yang awan belum. Sudah?
untuk sampahnya dimasukkan ke ini, bermanfaat Pak, baru evaluasi ya. Jadi baru satu tahapan. Jangan buat mainan di sini. Sini. Sudah, silakan sampahnya dikumpulkan dalam satu wadah kalian. Iya. Sudah. Silakan hasilnya dikumpulkan. Jangan lupa dibuat kelompok. Diberikan kelompok berapa? 1,5 Diberi kelompok berapa belakangnya? Awas basah, yang lain merapikan sampah. Yuk, tulis kelompok berapa? Yuk, punya Buya dikumpulkan. Diberi nama kelompok berapa? Kelompok terus nama. Ya, nama panggilan saja. Pak, lagi itu belum mumet. Dede, mumet kan Dede? Ya apa-apa, sini. Silakan ditumpuk, kan? Sudah, silakan dikumpulkan. Untuk yang punya kelompok Muya, silakan dikumpulkan. Muya 2 kali maju. Dapat. Sudah lagi. Terus Pak Guru mempunyai satu lagi tugas per kelompok. Apakah kamu betul-betul sing punya Muya bisa dikalahkan sama kelompok kalian atau tetap berdiri juara bertahan? Oke. Nanti silakan untuk 2 menit, 5 menit saja. Kita sudah siap. Yuk, dibikin terkait tentang tadi itu siklus air. Terkait tentang siklus air. Pak Vero, apakah betul manfaatnya? Sini. Yuk. Masa. Yuk, maju. Tulisannya yang bisa dibaca, jangan yang tidak bisa dibaca. Nama kelompok saja. Yuk, ada 4 pertanyaan. Dikerjakan bersama. Ayo pakai nama. Kelompok saja nggak apa-apa. Yuk, pakai nama kelompok saja. Lantiknya tadi juga. Ayo. Apa pengertian dari siklus air? Tadi siklus air apa? Yuk. Pengertian dari siklus air. Manfaatnya ya. Bermanfaat air banyak. Manfaatnya untuk manusia saja. Manfaatnya untuk manusia. Peristiwanya itu ada apa saja? Ada 5 tadi. Peristiwanya ada 5 toh. Peristiwa siklus air yang kita pelajari ini ada 5 toh. Ayo.
Pengertian dari siklus air. Siklus air itu apa? Proses apa tadi? Di video ada. Ya toh? Tahapannya gimana tadi? Ada berapa tahapan menurut proses siklus air? Yakinnya Mas. Ayo cepat. Yakin. Yakinnya. Oke. Tahapannya apa? Mulai dari apa? Ya udah dimulai. Ayo, ayo. Sudah tahu, Bapak sudah tahu. Dari Mulia sudah selesai lagi loh, hati-hati. Ayo. Apa sudah belum? Ya, perhatikan. Maju sini, siapa yang mau maju? Siapa satu menjelaskan? Iya. Yo. Perhatikan, yang lain perhatikan sudah. Perhatikan sini. Dari kelompoknya siapa kelompok berapa? Dari kelompok 4. Yuk. Pengertian dari siklus air. Ya, 100. Oke, betul. Serangkaian proses yang bergabung dan saling terkaitan. Jadi proses siklus air itu saling berkaitan. Lanjut. Ya, habis itu apa manfaat untuk manusia? 5. Oh iya, oke. Berapa itu kamu? Oh iya. Keperluan. Ya, betul. Ini kalau secara besarnya adalah ya ada keperluan rumah tangga. Contohnya kalau keperluan rumah tangga apa saja pikirin? Mandi, makan, minum. Ya, makan tidak, cuci piring. Terus mengapa? Terus menyiram tanaman. Terus kalau keperluan industri, ya laundry. Ya toh? Laundryan itu juga penting. Keperluan transportasi biasanya ada di Kalimantan. Kalau proses pembelajaran kemarin di Kalimantan itu alat transportasinya menggunakan kapal. Berarti itu transportasi. Nama peristiwa ada 5 yang kita pelajari hari ini. Apa saja? Evaporasi, transpirasi, kondensasi, presipitasi, infiltrasi. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Sudah, silakan yang lain ditumpuk. Telat nanti kelompoknya. Sudah. Oke, jadi kita hari ini sudah belajar apa saja tadi? Siklus air, proses-proses siklus air itu ada 5. Yang biasanya garis besarnya sebenarnya banyak ya. Dari siklus air sini, evaporasi apa? Evaporasi, yang lainnya penguapan dari air apa? Evaporasi, penguapan dari air yang ada di air. Terus kalau sini transpirasi, sudah selesai. Transpirasi, apa itu transpirasi? Nah, dari makhluk hidup. Terus yang kondensasi. Tadi apa bilang kondensasi? Proses
Ya sudah jadi apa dong? Kondensasi. Terus proses terjadinya hujan disebut? Nah, jadi proses terjadinya hujan. Terus ada satu proses lagi yang masuk ke dalam tanah disebut fermentasi. Nah, silakan untuk sudah paham kan hari ini. Terus kita sekarang Pak Bono akan menguji per individu. Kalau ini individu, yuk dikeluarkan buku tugas kalian 5 soal. Nanti dia ada siklusnya gitu. Terus evaporasi, transpirasi, terus jadi hubungan sudah. Soalnya adalah ini. Yuk, langsung jawabannya. Seperti biasa tanggal, jangan lupa. Terus sekarang langsung jawabannya. Sebutkan manfaat air dalam kehidupan sehari-hari minimal 3. Oh ya, diumumkan. Sudah beli kelompok belum? Sudah. Tidak usah. Kasih tanggal seperti biasa. Habis langsung jawabannya. Nanti kita contoh koreksi bersama-sama. Ini individu ya. Ya, langsung dong. Menit. Satu soalnya adalah 1 menit. Di foto saat kamu mewawancarai sama tetangga, jangan menggunakan pakaian yang sopan. Jadi jangan tanya pakai kolor. Apa Pak? Pak, foto sama gede. Dan itu kamu sama Pak gedemu satu rumah atau tidak? Tidak. Kalau tidak satu rumah boleh. Tapi kalau satu rumah, terus jangan wajib sama orang tua ya. Misal kamu dekat sama rumah Afif, jangan wawancara Afif, tapi wawancara ibunya Afif. Ya. Ada pertanyaan? Iya, jangan sama temannya. Ya, silakan bertanya terkait sumber air. Apakah menggunakan pump, PDAM, sumur, atau galon? Cara menghemat. Hei. Cara menghemat. Terus limbahnya dibuang kemana? Begitu ya? Silakan sebelum kemas-kemas kita bersihkan dulu meja kamu. Dimasukkan tempat sampah yang plastik tadi. Yuk, bersih, jangan sampai tinggalkan sampah. Dimasukkan ke plastik yang tadi. Hasan, bawa Hasan. Dimasukkan ke sampah yang tadi. Sudah sebentar. Sudah usah. Masukkan sampah dulu. Masukkan ke titik. Sampah. Silakan sampah yang dibawa untuk dibawa laci tanggung jawab permeja besok, jangan sampai mengotori meja kelas lain. Nanti. Nggak usah. Ayo cepat.